kasih. Saya jawab dengan yang UMKM dulu. Karena ini sudah saya tulis di 2015 dalam konstruksi menghadapi MEA. Sekalian. Di salah satu pernyataan kepala negara saat itu menghadapi MEA adalah kalimatnya hingga hari ini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Kita tidak perlu takut menghadapi MEA. Dan Desember 2014 itu saya pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan. Dalam konstruksi bagaimana Indonesia 2045. Saya bilang nggak usah jauh-jauh 2045. Yang besok itu saya bilang 2015 MEA ini ngadepin kayak apa. Karena konstruksi yang paling mendasar dalamnya adalah selain lalu lintas tenaga kerja bebas, MEA itu lalu lintas. Jadi kalau Joko Widodo kemarin melakukan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sesungguhnya ada basisnya 2. Undang-Undang 17 2003 tentang kebebasan keuangan, yang itu berarti kebebasan investasi, dan Undang-Undang 38 2008 tentang Asian Charter. Dua-duanya itu membebaskan semua sektor dibebaskan. Jadi tidak ada lagi daftar negatif investasi bahasa sederhananya. Jadi bukan salah kalau saya bilang orang baru ngerti Omnibus Law. No. Ciptaan awal itu dilakukan oleh SBY. Joko Widodo memperkokohnya. Fondasi awalnya sudah dibangun oleh SBY, fondasi awal. Apa itu? Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang 38 2008. Sudah ada duluan gitu. Nah, kebetulan orang ini nggak ngerti bahwa fondasi ini sudah demikian parah, mencengkeram. Dia tidak perbaiki, malah dia perkokoh, ya sudah, jadilah begitu. Nah, bagaimana konstruksinya dengan UMKM? Saya bikin studi banding di buku saya. Ini saya nulis 2 buku soal MEA. Jilid 1, jilid 2. Yang paling siap menghadapi MEA dalam konstruksi UMKM itu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Saya ulang, Malaysia, Singapura, dan Thailand itu siap banget siap mereka. Bahkan pada sistem IT-nya mereka siap banget. Mereka betul-betul bisa menarik relasi hubungan hilir-hulu, hulu-hilir dalam konstruksi keuangan dan IT. Gitu. Indonesia sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Baca buku saya deh kalau nggak. Saya nulisnya 2014 sih. Jadi artinya udah 7 tahun lalu gitu saya melakukan studi ini gitu. Kebetulan saya ketemu menterinya waktu itu, menteri era pertama Joko Widodo ya. Menteri UMKM. Ya saya minta maaf. Ya kualitasnya begitu gimana? Gimana? Sorry aja. Ini betul saya minta maaf. Ya Anda boleh punya jabatan, tapi kalau kompetensi kurang ya sudah. Itu makanya jangan serahkan sesuatu yang bukan ahlinya, akan berantakan jadinya. Dan itu terbukti sesungguhnya. Jadi gitu. Oke, itu masalah yang kita hadapi. Bagaimana sekarang UMKM menyelamatkan dirinya sendiri? 2015 juga saya menyatakan, daya beli ini ambruk loh. Ini masih ditutup-tutupi juga. Enggak kok daya beli enggak ambruk. Lalu saya ngomong, 2015, saya ngomongnya di 3 institusi loh. Saya ngomong di Komisi 11, saya ngomong di DPD, saya ngomong juga di Media Center DPR, saya ngomong juga di beberapa instansi. Ini parah loh. Kalau modelnya kayak gini, kenapa sampai kayak gitu Pak sekalian? Ada indikatornya saat itu. Saya kasih tahu semua Pak. Ini peristiwa ini tidak diamati oleh Indonesia dengan baik. Saya ulang, tidak diamati dengan Indonesia dengan baik. 24 Agustus 2015 terjadi apa yang disebut dengan Black Monday. Apa itu Black Monday? Black Monday adalah sebuah peristiwa di mana satu pasar uang itu dipukul habis-habisan untuk meluluhlantakkan satu kondisi keuangan sebuah negara. Saat itu yang dipukul adalah Shanghai. Bas, dipukul habis-habisan. Kuat dia luar biasa. Rontoklah sejumlah konglomerat Cina. Hanya dalam hitungan jam, karena rontoknya harga saham, mereka kehilangan duit triliunan yuan renminbi. Kena mereka habis-habisan.
Yang dituju bukan korporasinya, karena yang dituju oleh Barat adalah state kapitalismenya, BUMN-nya Cina. Itu artinya kalau BUMN-nya Cina, yang dituju adalah berarti cadangan devisanya. Kalau yang dituju cadangan devisanya, berarti yang dituju adalah posisinya, ini struktur perekonomiannya secara menyeluruh gitu loh Pak, perangnya. Jadi Black Monday itu bukan cuma sekedar pada perang nilai tukar, bukan cuma sekedar pada perang harga pasar modal, no, bukan itu gitu posisinya. Tapi Bapak tahu apa yang terjadi? Cadangan devisa Cina dari 4 turun menjadi 3, sekian triliun US dollar. Tetapi Cina tetap memegang surat berharga Amerika di atas 1 triliun US dollar. Apa artinya? Ini karena pertanyaannya begitu, jadi saya harus jawabnya. Maaf ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Biar Bapak tahu, biar Bapak mengerti bahwa betapa orang Indonesia ngomongnya macam-macam, tapi dia tidak tahu ada perang yang sedang demikian rupa kencangnya gitu posisinya. Dia tetap pegang surat utang Amerika tinggi 1,114 triliun US dollar. Poinnya adalah Cina tetap siap melakukan perang nilai tukar yang disebut oleh Donald Trump sebagai Cina melakukan manipulasi nilai tukar. Nah, manipulasi nilai tukar dalam teori moneter disebut dengan competitive devaluation. Devaluasi nilai bersaing supaya harga barangnya di pasar bersaing. Bapak sekalian, dalam konstruksi UMKM, menanglah Cina menyerang Indonesia karena UMKM-nya ngambil dia kecil-kecil. Kenapa Mas Pion tidak lagi memproduk barang-barang home appliance? Kenapa? Tahu? Karena diserang habis oleh Cina. Kenapa Cina sampai menyerang? Karena mereka mendirikan pabrik di Indonesia. Itu UMKM. Saya kalau sudah sampai kayak gini, mengeluh. Ya Allah. Perbankan yang mendukung habis. Perbankan bukan hanya perbankan luarnya loh. Perbankan dalam perbankan nasionalnya mendukung habis-habisan. Sementara UMKM Indonesia untuk masuk ke akses itu saja susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Saya alhamdulillah didatangin menteri, ditawarin duit. Bang, ini pinjam 300 miliar. No, gue nggak pakai konstruksi pinjam meminjam sama gue. Saya bilang, nggak ada pinjam meminjam sama gue, apalagi pakai basis riba. Enggak, gue nggak terima lo. Gue nggak pakai riba, gue nggak pakai pinjam meminjam. Lo mau bang, gue duduk investasi bareng. Kalau enggak. Gue nggak apa. Di sini kata kuncinya satu, Pak, di ekonomi Islam. Never talking about quantity. But the main resources is quality. Jadi tidak pernah bicara jumlah itu penting. Tapi kualitas, karena kualitas dia akan mengakibatkan jumlah. Disitulah yang disebut dengan pergeseran dari dakwah terbuka menjadi hijrah, hijrah menjadi kita. Dalam perang Badar, perbandingan umat Islam sama musuh berapa banding berapa? 1:3. Dalam perang Khaybar berapa banding berapa? 1:7. Perang Badar 1:3, perang Khaybar 1:7. Itulah kemarin ketika Hamas melawan Israel. Sampai akhirnya dua pihak tetap bercerita tentang Khaybar. Khaybar ada di mana? Afgan. Ketemunya itu, Pak. Jadi kalau kita balik lagi ke tadi kenapa sampai saya kayak gitu, itu bukti cuma betapa pentingnya bicara kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. That's the main point, core-nya, intinya adalah kualitas hidup, kualitas iman, kualitas ketakwaan, Pak. Jadi bukan soal jumlah. Makanya akhirnya Allah bilang, aku berikan kamu kenikmatan mata, aku berikan kamu kenikmatan pendengaran, aku berikan kamu hati. Tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan kamu memang bagian dari yang sampai ada seorang ulama berdoanya, ya Allah ya Tuhan, jadikan aku hambamu yang sedikit itu. Kan ada yang berdoa begitu kan? Itu karena bicaranya pendekatannya adalah kualitas. Pendekatannya kualitas. Loh, bukan akhirnya kita banyak benar, tapi setelah kualitasnya benar. Itu yang saya bilang tadi. Benerin dulu dong imannya sama takwanya. Baru kita nyampe ke level futuh Makkah, penaklukan dan kejayaan. Gitu, Pak. Kan tadi saya bicara 6 tingkat kan tadi? Tertutup, terbuka, hijrah, kital, futuh Makkah, penundukan, kejayaan. Kejayaan itu ke-7 karena istiqomah.
Kita ada di mana? Kita di level kita. Untuk bisa kita, nggak bisa. Enggak, lo hijrah dulu dong. Berarti pertanyaan berikutnya, nggak usah jauh-jauh nanyanya. Level keimanan keluarga kita aja. Nggak usah jauh-jauh nanyanya. Saya ulang Pak, nggak usah jauh-jauh nanyanya. Level keimanan keluarga kita kayak apa? Level ketakwaan keluarga kita kayak apa? Bagaimana kuncinya sederhana? Bagaimana cara keluarga kita memandang soal wa mimma razaqnahum yunfik. Saya naikin sedikit saya naikin. Bagaimana keluarga kita memandang makna silaturahim? Cuma dua apa pertanyaannya? Wa mimma razaqnahum yunfik ini dipahami sama anggota keluarga kita kayak apa? Keluarga kita memahami silaturahim kayak apa? Cuma dua pertanyaannya. Ayat sampai menyatakan, hadis yang menyatakan, kamu harus menyambung silaturahim bagi mereka yang memutusnya. Sampai kayak gitu pentingnya. Subhanallah. Itu konstruksinya tadi ketemunya dengan itu kontum huruf umat. Karena dengan silaturahim itu akan muncul nahi mungkar. Karena dengan silaturahim itu akan muncul amar ma'ruf. Gitu loh Pak. Jadi nggak mungkin cuma menjalankan amar ma'ruf tanpa nahi mungkar, nggak mungkin juga nahi mungkar tanpa amar ma'ruf. Jadi dua. Itu karenanya saya bicara investasi. Tadi Bapak hanya bicara kebaikan. Nggak bisa bicara kebaikan. Kalau bicara maaf ya. Kalau bicara paroki, mereka baik. Tapi diikuti dengan pemurtadan, kan? Means kebaikan mereka punya motif untuk memurtadkan. Kita enggak, kita bicara tentang yang benar dulu, diikuti dengan kebaikan, enggak kita kemas macam-macam. Balik, jadi kata kuncinya kan panggilan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Pasti begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Panggil iman itu artinya aqdun biqalbi ikarul lisan amalan birakan plus al-haq. Kebenaran. Tidak ada tawar-menawar di situ. Itu yang saya bilang, perbedaan itu rahmat bukan pada level hak. Perbedaan itu rahmat pada level strategi, fungsi, dan instrumentasi. Bapak pakai apa Pak handphonenya? Saya pakai iPad, pakai S. Bapak pakai Oppo. Bapak pakai macam-macam deh. Itu kan artinya beda instrumen, kan? Iya nggak? Oh, fine, beda instrumen itu biasa-biasa aja. Bapak hari ini ada yang pakai double cabin, ada yang pakai multi-purpose vehicle, ada yang pakai jeep, ada yang pakai sedan, peralatan. Tetapi dalam teori sosiologi, dia mencerminkan siapa orang itu naik Pak ke strategi. Jadi bukan cuma sekedar fungsi kajiannya. Waduh. Lama nih kalau saya ngomong ke sini. Artinya sesungguhnya, saya ingin mengatakan Bapak, jangan kejebak dengan istilah perbedaan itu rahmat. Ya iya, pada otoritas mana perbedaan itu rahmat? Pada otoritas instrumentasi teknologi, pada instrumentasi fungsi, pada instrumentasi strategi. Tidak pada yang namanya level hak, nilai-nilai. Tidak pada level yang namanya prinsip kaidah. Nggak boleh Pak kita berbeda dalam konstruksi prinsip kaidah. Nggak boleh kita berbeda dalam konstruksi nilai. Nggak boleh. Nggak ada itu posisi. Nah, ketika kita bicara UMKM, suka tidak suka, problem utama UMKM adalah problem tradisional dari zaman Soeharto hingga hari ini tidak bergeser. Masalah sumber daya, masalah manajemen, masalah keuangan, masalah pemasaran. Ya dari dulu ya begitu. Nggak pernah bergeser dia. Disitulah perlu cengkeraman pemerintah untuk menyelesaikan 4 masalah itu. Ya dia nggak pernah mengerti ngatasinnya. Ya selesai. Saat yang sama. Saya baru kemarin ngambil contoh 3 negara. Toyota dan Honda itu menarik relasi dari pengusaha kecil sampai ke besarnya hingga hari ini berjalan. Di Indonesia, Astra mencoba memberikan itu ke pihak orang-orang Tegal, tapi yang dikasih cuma bikin knalpot sama bikin kuping-kupingan, yang itu nggak dikasih. Begitu juga namanya Honda, sama. Di negerinya sana, mereka bikin relasi dari yang kecil sampai yang besar itu dijamin oleh pemerintah. Kita Coba kalau Anda pergi ke retail modern yang besar, yang sudah menjadi main distributor, suppliernya dibayar berapa bulan? Halo? 3 bulan.
Pak, itu eksploitatif moneter, eksploitatif nilai tukar. Kenapa pemerintah, emang si pengusaha kecil punya duit berapa sampai bisa dibayar 3 sampai 4 bulan, bahkan sampai 6 bulan? Dia duitnya pas-pasan, bahkan nggak punya, kurang. Lo bisa-bisanya si pengusaha besar menikmati moneter 3 sampai dengan 6 bulan. Otaknya kemana? Aduh. Ini kan karena persoalan pemerintah, tidak peduli. Mestinya keluar aturan perdagangan retail modern bahwa pembayaran itu begitu barang sampai yang namanya COD. Bukan CBD, bukan cost before delivery, mestinya sudah cost on delivery. Itu membantu. Maka dia akan naik kelas. Bu, saya kebetulan ngurusin kayak gini tahun 89, berhadapan, sorry. Iya, 89. Saya ngurusin beginian. Sampai ke level pembiayaan di BI itu. Pengalaman saya. Nggak ada kok, nggak ada kepedulian yang konkret. Nggak ada kepedulian dari yang namanya bagaimana kebijakan, bagaimana strategi, bagaimana kemudian ke fungsi dan ke instrumentasi. Sehingga hampir semua UMKM di Indonesia pada hakikatnya jalan sendiri-sendiri. Dia tidak terbina secara rapi. Kenapa Gunung Kidul, Jogja, itu bisa terjadi? Karena si bupatinya turun nyelesain, sehingga tidak ada tenaga kerja lain bisa masuk di situ dan mereka ngeberesin. Bupatinya berperan. Maka masyarakat Gunung Kidul yang tadi yang menjadi, sorry to say ya, menjadi seperti orang-orang suku bangsa lain negeri kita yang mencari tempat lain menjadi, maaf ya, menjadi budak gitu posisinya. Mereka balik ke kampungnya karena kampungnya memberikan pekerjaan luar biasa. Itu terjadi di Gunung Kidul, gitu posisi. Dari negeri yang tadinya tandus, dari kabupaten tadi tandus, dia bisa hidup dengan model begitu. Gitu. Itu contoh. Saya iseng, saya nanya sama anak muda. Anda sebelum ngurusin begini di mana? Saya sempat kerja di Malaysia, Bang, katanya. Berapa lama kerja di Malaysia? Lama saya di Malaysia. Saya di Malaysia 5 tahun. Oh iya. Terus mana lebih enak? Ya, kalau di Malaysia duitnya lebih sedikit. Lebih lah dibanding di sini. Tapi saya kan di kampung halaman saya, walaupun saya kurang, saya tetap enak. Enjoy. Jadi mereka nggak masalah walaupun duitnya kurang. Kecuali memang Anda keluar dalam rangka punya keterampilan tinggi dan bersaing keluar gitu posisinya. Kalau Anda keluar cuma sebagai level, sebagai janitor atau sebagai OB atau sebagai istilah saya sebagai operator, udahlah mendingan di kampung sendiri. Itu problem bahwa sesungguhnya tidak ada kepedulian secara struktural dari hulu ke hilir itu nggak ada posisi. Itu yang saya bilang dari zaman Soeharto hingga hari ini UMKM tetap menghadapi 4 masalah. Bagaimana jalan keluarnya? Anda dikasih model. Anda dikasih IT. Saya ngambil contoh tadi Bekasi. Sebenarnya saya kontak yang bikin aplikasinya, tapi tidak jawab. Tadinya saya mau bawa ke Muhajirin, supaya Muhajirin juga bikin model kayak gitu, mengaplikasikan di IT-nya, gitu ya. Sehingga tadi yang saya bilang, yang 4-5 kebutuhan pokok itu dipenuhi oleh masjid. Masjid ngebina permodalan apakah dengan model wakaf produktif atau dengan model investasi. Pilih, ada 3 model pembiayaan yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi bukan hanya pakai sistem wakaf, bukan hanya wakaf produktif, bisa juga tetap investasi biasa. Tapi sekali lagi, tentukan model bisnisnya dengan baik. Dengan begitu menghidupkan UMKM, sampai akhirnya, ini ibu-ibu yang berdaster kok yang bisa survive ini dibanding sama bapak-bapak. Kan sampai dengar kayak gitu kan istilahnya kan? Ini ibu-ibu berdaster kok yang bisa survive. Iya, karena ibu-ibu berdasternya aktif main WA sambil memasarkan produknya, maka barangnya tetap bisa jual ya posisinya. Itu poinnya. Nah, itu kan tapi tidak terbina dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik. Nah, masjidlah yang melakukan pembinaan itu sehingga akhirnya mereka tambahan saya yang kedua. Disitulah ekonomi Islam menggunakan model close open circuit system. Saya ulang ya. Close open circuit system. Kalau mau baca, Anda baca bukunya Henry Faisal Nur. Saya bikin pengantar ekonomi Islam menjawab. Kurang lebih ada sekitar 7 halaman. Saya bikin studi banding sistem di situ. Di situ saya nulis lengkap ada sekitar 7 halaman. Karena memang salah satu intensitas saya bikin perbandingan posisi. Selanjutnya, Pak. Kalau begitu ceritanya, maka ya masjid ini lihat aja potensi sekitar di sini. Jadi nggak usah bicara, Bu, nggak usah bicara ke level luar dulu.
Kita bicara dulu di masjid ini, nanti baru kita naik keluar. Di masjid ini kira-kira siapa masyarakat produsennya?